Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dulu salam khas Lampung. Tabi pun masuk barang itu. Yang kami muliakan Ketua KPK Bapak Firly Bahuri yang telah bersedia hadir setelah 3 kali jadwal ulang terus karena beliau sangat sibuk sekali, kita tahu, apalagi hari-hari ini kita sama-sama nonton TV, baca berita tentang apa yang terjadi di Jakarta di Gedung Merah Putih. Kemudian Gubernur Lampung Pak Harinal, senang akhirnya bisa bertemu juga. Saya hanya dengar namanya saja selama ini dari kawan-kawan. Saya juga ucapkan rasa bangga saya bisa bertemu dengan kepala daerah di Lampung. Saya mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya tahu tadi ada Ibu Eva, kita sudah bertemu di holding room. Kemudian ada abang kita Bupati yang adalah titisan langsung kegantengannya dari Ketua Pembina JMC Lampung Bang Jul. Saya senang karena JMC Lampung ini dia seperti pelangi, warnanya macam-macam ya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah gitu. Inilah memang Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, oh ya juga Pak Wakapolda, salam hormat saya, dan tentu saja yang hari ini paling berbahagia di antara kita, saya kira Bang Taswin dan Bang Nofriawan yang memimpin JMSI Provinsi Lampung. Selamat buat kawan-kawan semua yang baru dilantik. Pak Alzir juga senang bertemu Pak. Dulu pernah beberapa kali bertemu di masa yang lalu waktu saya masih di PWI Pusat. Saya hanya akan menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Taswin tadi. Dewan Pers itu adalah wujud dari salah satu hasil penting reformasi kita, yaitu kemerdekaan pers. Nah, Dewan Pers itu memiliki 11 anggota. Dewan Pers memiliki 11 anggota. Anggotanya ini kita bagi 2. Pertama, klaster organisasi wartawan. Itu ada 4. Tentu yang kita sudah sama-sama tahu, PWI, di mana saya juga salah satu anggotanya, Persatuan Wartawan Indonesia. Ini organisasi wartawan terbesar dan memang paling tua, tahun 46. Dan hari lahir PWI lah yang kemudian menjadi inspirasi kita untuk memiliki Hari Pers Nasional. Kemudian organisasi wartawan kedua, Aliansi Jurnalis Independen. Saya bangga karena saya juga pernah menjadi anggota AJI. Dan yang ketiga, organisasi wartawan adalah IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dan yang keempat, yang baru diresmikan tahun lalu, Pewarta Foto Indonesia. Nah, itu 4 dari 11 organisasi di Dewan Pers. 7 lainnya itu adalah organisasi perusahaan pers. 7 lainnya adalah organisasi perusahaan pers. Yang paling tua yang kita sering dengar SPS, Serikat Penerbit Surat Kabar, yang beberapa tahun lalu berubah nama menjadi Serikat Perusahaan Pers. Jadi Serikat Perusahaan Pers kalau disingkat SPP, tapi mereka tetap mempertahankan singkatan SPS. Kemudian yang kedua yang kita juga sudah lama tahu, PRSSNI, ini untuk radio. Kemudian yang ketiga dan keempat ini untuk televisi. Satu, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, ini TV nasional. Dan yang kedua, ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Nah, setelah 4 perusahaan itu, ada 3 organisasi perusahaan media siber. Yang pertama AMSI, yang kedua SMSI, dan yang ketiga JMSI. Bedanya tipis-tipis ini, ya. Bedanya tipis-tipis. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah mengapa ada 3? Ya, mengapa organisasi perusahaan media siber itu lebih banyak dari organisasi perusahaan media platform konvensional, baik cetak, radio maupun televisi? Mengapa kita ada 3? Dan pertanyaan berikutnya, apakah 3 ini akan bertambah lagi? Nah, ini saling berkait, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan pertama, jawabannya karena memang setidaknya sejak 1,5 dekade belakangan ini pertumbuhan media massa berbasis internet
media digital atau media online kita sering sebut, atau media siber, namanya memang banyak. Itu betul-betul seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Tahun 2017, Pak Gubernur, Kominfo memperkirakan jumlahnya 43.000 se-Indonesia. Tahun 2020 diperkirakan 51.000. Nah, tahun lalu Dewan Pers melakukan survei dan mereka menemukan angka yang barangkali lebih bisa dijadikan pegangan, yaitu sekitar 18.000. 18.000 organisasi penerbitan berbasis internet. Angkanya lebih kecil daripada 43.000, apalagi 51.000. Tetapi 18.000 itu tetap angka yang banyak. Nah, itulah sebabnya barangkali mengapa organisasi perusahaan media siber seperti JMSI ini harus hadir. Karena kehadirannya itu adalah untuk menjamin kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers hanya bisa kita katakan betul-betul ada apabila pertama, perusahaan media siber, perusahaan media online itu bisa menjadi perusahaan yang memiliki etika kerja yang benar. Perusahaan yang memang bisa menjadi sandaran hidup bagi karyawannya. Perusahaan yang memahami prinsip-prinsip bisnis yang baik, yang sehat. Dan yang kedua, apabila perusahaan media siber itu memiliki wartawan, memiliki pembuat berita, pencari berita, yang profesional pula, yang mengikuti aturan main, etika, yang menghargai fakta, yang tidak terjebak pada ujaran kebencian, yang tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax, dan dalam pemberitaannya orientasinya adalah orientasi bersama, orientasi kepentingan nasional. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu tambahan dari saya, dan saya yakin kehadiran JMSI di Provinsi Lampung ini akan memperkuat fondasi kemerdekaan pers kita, setidaknya di Lampung. Bang Taswin, memang beban kita berat ini, berat sekali. Publik sering tidak bisa membedakan mana karya jurnalistik yang diedarkan dengan menggunakan platform digital dan mana yang bukan. Karena memang kedua-duanya menggunakan platform yang sama. Nah, ini tugas kita. Kita harus membantu publik juga untuk mengetahui mana karya pers dan mana karya yang bukan karya pers. Saya kira demikian, saya akhiri. Selamat bertugas sebagai kawan-kawan JMSI Lampung. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.